Hai semua, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana proses procure to pay akan dilaksanakan di aplikasi Odoo. Nah, procure to pay sendiri itu merupakan rangkaian dari beberapa proses. Contohnya, membuat request for quotation, mengubahnya menjadi purchase order, proses penerimaan barang atau receiving, terus diubah menjadi vendor bill, dan akhirnya melakukan pembayaran. Makanya, proses procurement itu juga biasa disebut sebagai proses procure to pay. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan penerapannya secara langsung di Odoo dengan memberikan sebuah skenario. Jadi skenarionya ada sebuah perusahaan bernama PT Nuansa Indah yang bergerak di bidang jasa. Nah, PT ini itu sedang ingin merenovasi 3 ruangan khusus untuk manajernya. Oleh karena itu, ia ingin membeli 3 buah 3-seat sofa di mana manajer-manajernya ini nantinya akan dapat menjamu tamu-tamu mereka. Nah, produk yang akan dipesan ini akan diterima dalam 1 kali pengiriman serta akan dibayarkan secara lunas sekaligus gitu. Nah, dalam proses ini ada 3 aktor yang terlibat, yaitu dari finance dan accounting bernama Vina, kemudian dari purchasing bernama Puri, dan dari warehouse bernama WH. Nah, seperti apa sih kira-kira rangkaian proses di dalam Odoo? Untuk itu, mari kita ikuti video ini sampai terakhir ya. Oke, sekarang kita akan login terlebih dahulu sebagai admin gitu ya. Nah, setelah menjadi admin, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan developer mode dulu nih teman-teman. Jadi gimana sih cara mengaktifkan developer mode? Yang pertama adalah kita harus ke settings terlebih dahulu, kemudian ke paling bawah, dan menekan activate developer mode. Tapi karena sekarang ini tampilannya memang sudah developer mode, jadi kita tidak perlu melakukan apapun gitu ya. Oke, selanjutnya kita harus menambahkan user terlebih dahulu untuk menjalankan proses procure to pay ini gitu. Oke, yang pertama kita akan memanage user terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sendiri sudah menambahkan beberapa user yang akan membantu jalannya proses procure to pay ini. Yang pertama adalah di bidang finance dan accounting akan dibantu oleh Vina, kemudian ada Puri yang memegang bagian purchasing dan juga WH yang akan memegang bagian warehouse seperti itu. Nah, di bagian finance apabila kita lihat di sini terlihat bahwa dia memiliki billing administrator di accounting, tapi tidak memiliki role apapun di bagian sales, inventory maupun administration seperti itu. Nah, itu tadi finance. Kemudian untuk Puri purchasing, dia hanya memiliki administrator untuk bagian purchase saja. Dan untuk bagian warehouse, hanya memiliki administrator di bagian inventory saja, seperti itu. Oke, setelah kita sudah menambahkan user, langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa modul-modul ini itu sudah terinstall. Nah, kira-kira modul apa aja sih yang diperlukan? Nah, yang pertama adalah modul invoicing, kemudian modul inventory, dan yang terakhir adalah modul purchase. Gitu. Nah, pastiin nih teman-teman kalau keseluruhan modul ini sudah terinstall di Odoo kita masing-masing seperti itu. Nah, untuk kedepannya ini kita kan akan melakukan pergantian-pergantian role. Nah, apabila teman-teman memiliki banyak browser, boleh banget untuk buka terlebih dahulu, melakukan login terlebih dahulu user-user itu di beberapa browser. Namun, untuk tutorial kali ini, saya sendiri akan melakukan login logout ya. Jadi, ada yang terlogin maupun akan melakukan logout terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang paling pertama kita akan logout dulu nih dari admin, dan kita akan login sebagai bagian purchasing yaitu Puri. Oke. Kita login dulu sebagai Puri di sini. Kemudian kita akan melakukan purchase. Kita akan create request for quotation, itu langkah pertamanya.
Nah, kita pilih dulu di vendornya. Misalnya kita akan memilih Azure Interior. Kemudian apa yang mau kita pilih? Yang mau kita pilih adalah yang kita beli itu 3 seat sofa. 3 seat sofa sebanyak 3 unit untuk 3 ruangan ya, tadi seperti skenario di awal. Setelah sudah, kemudian kita akan send email. Nah, send emailnya tuh ke siapa? Send emailnya adalah ke Azure Interior. Nah, di email ini sudah juga ter-attach RFQ yang telah kita buat tadi sebagai PDF. Setelah ini kita send. Oke, setelah dikirim maka akan terlihat bahwa status dari RFQ-nya itu sudah send, seperti itu. Oke, setelah itu kita akan mengconfirm order. Setelah kita confirm order, maka di sini dapat dilihat bahwa RFQ-nya itu berubah statusnya menjadi purchase order. Oke, kalau sudah menjadi purchase order, maka selanjutnya kita harus menunggu sampai barang itu sampai di warehouse kita. Nah, apabila warehouse kita sudah sampai barangnya, maka kita harus melakukan konfirmasi nih bahwa barang itu telah sampai. Gimana caranya? Kita harus login dulu sebagai warehouse gitu ya. Oke, ini ya, kita login sebagai warehouse. Kemudian kita ke bagian inventory. Bagian inventory kita klik receipts ini. Nah, ini yang tadi baru terbuat ya teman-teman ya. Ini nomornya itu P15 gitu. Nah, kita klik. Oke, di sini kan kita mau update kalau barang ini udah sampai. Jadi kita ganti dannya jadi 3 gitu. Karena kan tadi di skenario awal bahwa pengiriman barang dilakukan secara sekaligus gitu ya. Oke, setelah mengisi dannya, kita kemudian akan validate. Oke, setelah tervalidate, langkah selanjutnya adalah karena barangnya sudah diterima, maka kita harus bayar gitu ya. Tapi sebelum bayar, kita harus create bill dulu. Gimana cara create bill-nya? Kita harus kembali ke bagian purchasing lagi. Gitu. Oke. Kita login sebagai admin purchasing. Di sini adalah Puri. Kemudian ya di sini ya P15. Kemudian kita akan meng-create bill. Oke, kita create bill. Nah, sekarang bill-nya sudah ter-create nih ya. This vendor bill has been created from P15 gitu. Karena kita sudah meng-create bill, sekarang adalah saatnya kita untuk membayar. Gimana cara membayarnya? Kita harus logout dan kemudian login kembali sebagai admin finance and accounting. Di sini Vina. Ya, setelah terlogin kita akan ke bagian invoicing. Nah, di sini kita ke vendor bills ya, karena kita mau membayar vendor bills-nya. Oke, ya, ini adalah vendor bill yang terbuat dari P15 seperti itu. Kemudian kita harus mengisi bill date terlebih dahulu. Kita membayarnya di hari ini. Oke, setelah itu kita confirm. Nah, setelah terconfirm, ini akan terlihat ya bill 2023-20004. Kemudian kita akan register payment, yaitu melakukan pembayarannya. Nah, ini jurnalnya kita pilih melakukan pembayaran melalui bank, manual, dan kita akan membayarkannya itu sekaligus di muka, jadi langsung 7.500.000, bukan cicilan gitu ya. Kalau udah, kita akan meng-create payment.
Oke, setelah kita meng-create payment, maka bill tadi itu berubah statusnya menjadi pay. Nah, sampai di tahap ini, maka proses procure to pay itu sudah bisa dikatakan selesai. Nah, sekian video yang dapat saya jabarkan nih teman-teman. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman semua bisa lebih paham lagi terkait apa sih procure to pay dan bagaimana caranya kita melakukan proses procure to pay di Odoo. Jadi segitu dulu, semoga bermanfaat.